Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama Bu Maria, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, di hari ke-9 kita mengadakan doa puasa ini, biarlah kita semakin kuat, semakin mendekat sama Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh kita boleh dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara, kita naikkan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Oh, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Namamu kudus, 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 Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan, sebab Engkau kudus. Kami mau menguduskan diri kami, menyucikan hidup kami, Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu menyukakan-Mu, Tuhan. Haleluya, Bapa, kami rindu menyenangkan-Mu. Kau telah tebus kami dengan darah-Mu, Kau telah mati bagi sebab dosa kami. Sikaralabalabalabalaba ya sikaralabalaba, oh ya ramalabalaba ya sikaralabo ya sere. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Kami pun mau menguduskan diri kami dengan pertolongan Roh Kudus yang di dalam kami, yang Kau berikan bagi kami. Sikaralabalabaya, sikaralabaya, ralamaya. Biar kekudusan-Mu kuasailah roh jiwa
kami, cengkeram Roh Kudus, bawa terbang kami dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Biar segalanya kami cari kemuliaan-Mu. Biar kami lebih dalam lagi masuk ruang kudus-Mu, dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Kami boleh datang menghadap-Mu, Bapa. Sikaralabalabaya, sikaralabayalabaya ramata, sikini taharabakata korobo, sikaradadadada. Oh Bapa, kami rindu cari perkenanan-Mu, Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu turun dalam keluarga kami, dalam segala pelayanan apapun, dalam segala usaha pekerjaan. Datanglah kerajaan-Mu, buat kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu tercurah dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih, biar kemuliaan-Mu turun atas kami. Biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu, yes Lord, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Ku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu, Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biarlah moya sikire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 r
memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Mari kita sembah Dia terus, saudara. Biarlah saudara berkata-kata, biar mulutmu penuh dengan pujian penyembahan pada Allah yang hidup.
Biar lidah kami menyembahmu, memuji namamu. Sikara laba 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 ya. Sikara laba ya laba ya. Sekere mengalir 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 Tuhan. Mengalir air hidupmu dari tahta surga. Basahi setiap kami. Basahi kami, basahi setiap yang menonton YouTube ini Tuhan. Boleh mengalir menerima urapan baru dari surga. Ada kekuatanmu mengalir, kuasamu dialirkan, kasihmu disampaikan. Sikaralabaya hatta karawasekarababababa. Terjadilah terobosan-terobosan, pemulihan demi pemulihan. Terjadi karakter yang diubahkan. Terjadi Tuhan. Terus hidup kami dikuduskan, dimurnikan. Hidup kami membawa kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih, oh Bapa. Sekarang laba. Sikarala bahara bakata kuraba sekerere. Bapak, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Bapak. Sehingga kami mempunyai pengharapan baru di dalam Engkau. Dan kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan Engkau jawab. Bahkan Engkau berkenan atas doa puasa kami. Kami rindu ada satu pemulihan, ada hati yang berbalik, ada pertobatan demi pertobatan dalam keluarga kami terjadi Bapa, di dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau buka hati kami, pikiran kami. Tuhan, berikan rema, berikan roh yang menghidupkan setiap firman ini Bapa. Sehingga kami boleh diubahkan Tuhan hari lepas hari, menjadi serupa dengan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kami sangat mengucap syukur di mana Tuhan sudah memeliharakan kita, berikan kesehatan, kekuatan. Sampai hari ini kita masih mengadakan doa puasa. Bagi yang baru mendapatkan YouTube ini, bisa juga ambil bagian untuk ambil doa puasa ya. Terserah saudara mau ambil sehari, ambil seminggu, ambil 3 hari dalam seminggu ya saudara. Karena kita tahu bahwa dengan doa puasa itu kita merendahkan hati, mengosongkan diri, dan juga daging kita kerat ya. Mungkin kita haus, lapar ya, mungkin kita mau marah, mau memberontak, mau panas hati. Pada saat puasa, aduh lemes saudara, nggak bisa daging ini untuk memberontak ya, melawan ya. Ya saudara, kita belajar untuk hari ini ada pesan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji nama Tuhan. Yang ditekankan pada hari ini ada pesan Tuhan, yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu ya. Bahkan kemarin teman saya dapat 2 ayat dalam bulan yang berbeda. Berjaga-jagalah dan berdoalah ya. Lawan musuh iblis. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa ya. Hati-hati, seringkali iblis punya tipu daya, yaitu sangat melemahkan setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita kuatkan lagi hati kita, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Seringkali ketenangan itu dicuri iblis pada saat masalah datang, problem datang, tiba-tiba ada orang yang marah-marah, tiba-tiba ada orang yang ngeselin, tiba-tiba keadaan dagangan sepi,
sepi, atau apapun yang membuat kita gelisah, khawatir, takut, ya emosi negatif itu bisa muncul pada saat tekanan datang. Tapi Tuhan ingatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan dari Tuhan? Saudara, ada ayat yang berikutnya dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu jadilah tenang. Seringkali ketenangan itu dicuri iblis. Seringkali ketenangan itu hilang. Gak bisa konsen, gak bisa fokus. Ini udah mikir banyak, beban, masalah. Ya kadang ngeblank. Orang bilang tuh, aduh udah gak bisa mikir deh. Ya sudah, karena penat, karena banyak sekali hal-hal yang membebani di hati dan pikiran sehingga nggak bisa tenang. Tiba-tiba ada masalah A, bertubi-tubi B, C, saudara. Saya juga pernah suatu kali ya, udah nggak bisa berdoa karena masalah itu begitu berat ya menekan. Karena waktu itu suami saya bangkrut, nggak ada penghasilan. Saya sebagai istri, sebagai tulang rusuk, jadi tulang punggung juga untuk mencari nafkah, untuk membesarkan anak. Itu anak-anak masih kecil-kecil ya, masih SD, TK, saudara. Nggak bisa tenang, ini udah gelisah, udah Tuhan gimana ya. Ya, tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya waktu itu nggak ingat firman ini. Hanya saya datang, saya berdoa. Saya memang punya komitmen untuk berdoa, mempunyai kesetiaan untuk tetap berdoa. Walaupun nggak bisa mikir mau ngucap doa apa, nggak bisa ngomong, saudara. Ya jadi hanya bahasa tetesan air mata itu aja, nangis. Ya ini ya, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Hanya nangis aja saudara. Ya, tapi dekat sama Tuhan karena Tuhan ini aku. Ya kan. Hanya kita bisa menangis. Tapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Jadi saudara saat ini yang mengalami masalah, beban yang berat, yang solusinya tidak ada, rasanya aduh kok Tuhan jawabnya lama ya, untuk pemulihan keluarga, untuk pertobatan anak, ataupun ekonomi yang belum pulih saudara ya. Dan kemarin ini juga saya juga bingung, heran. Beberapa minggu sebelum dari hari ini banyak sekali orang yang pinjam uang sama saya. Padahal saya juga nggak ada simpanan uang, saudara. Tiba-tiba langsung, tolong Cimaria nih, saya perlu uang segini. Tolong yang lain lagi, Cimaria tolong segini pinjam. Aduh saya jadi pusing sendiri. Saya bilang, ayo ngandalin Tuhan. Jangan terikat sama roh hutang. Ya, makanya saya seringkali nggak mau pinjemin. Ada berapa sedikit yang bisa saya bantu ya. Kalau Tuhan bilang nahan, jangan dibantu, biarin aja. Kamu doain aja ya. Saya paling balas, saya nggak bisa bantu, maaf. Saya dukung dalam doa. Bahkan saat ini lagi doa puasa, saya dukung dalam doa puasa. Ya, karena manusia itu seringkali bingung tenang, nggak bisa tenang, stres. Ya mungkin tagihan yang mendadak, yang harus dibayar. Tiba-tiba solusinya gimana nih? Cari manusia yang bisa dipinjemin uang ya, saudara. Oleh sebab itu saya juga belajar untuk bisa tenang, ya bisa menguasai hati pikiran. Saya hanya memuji Tuhan, ya hanya bisa menangis, mencucurkan air mata. Gak bisa berdoa lagi. Tiba-tiba itu ada pujian keluar dari hati. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukmu. Kulihat kebesaran-Mu. Tiba-tiba Tuhan itu berbicara lewat pujian yang dari hati ini keluar meluap. Ya saudara, maka kita kalau dalam keadaan sedih, tertekan, berbanyak masalah, ayo memuji Tuhan aja, menyembah Tuhan aja. Saya waktu itu stres gitu ya, pikiran udah penuh, gak bisa tenang saudara. Akhirnya hanya menangis berdoa,
Berdoa nggak bisa juga, hanya menangis di tetesan air mata seperti satu doa kita. Itu tiba-tiba timbul pujian. Ya, pujian itu menjadi rema. Saya dengar pujian itu dari mulut saya sendiri, tambah nangis lagi saudara. Padahal udah berdoa, udah nangis, itu sedih ya. Karena nggak tahu pusing harus gimana nih. Karena anak udah ditagih, bayar sekolah, udah 3 bulan, bagian keuangan dari sekolah udah telepon ya. Anak-anak juga dikasih tahu, yang belum bayar nih, nama-nama anak saya disebut saudara. Sedih saudara ya, karena anak-anak ngomong sama kita, "Mami kok kita belum bayaran," gitu saudara ya. Jadi saya tahu banyak orang saat ini di akhir zaman ini mengalami masa-masa sukar. Karena sudah ada di firman Tuhan, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar, saudara. Ya, tapi Tuhan bilang, jadilah tenang karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Walaupun kau nggak bisa berdoa dengan mengucap kata, biarlah tetesan air matamu menjadi satu doa. Biarlah pujian penyembahan kita menjadi satu doa. Maka disitulah Tuhan akan adakan pemulihan, adakan pembalikan keadaan ya. Stop untuk berhutang, jangan berhutang lagi dengan iman. Bagaimanapun caranya stop. Nanti Tuhan bukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu relasi, pintu-pintu koneksi. Percaya dengan iman. Ya, bagi saudara yang punya hutang hari ini, stop, jangan cari utangan lagi. Jangan gali lubang, tutup lubang, ya. Malu saudara. Sebagai anak Tuhan tuh malu, ya. Saya juga belajar untuk nggak punya utang lagi. Malu kalau ketemu orang yang kita pinjemin belum bayar, malu saudara. Ya, apa udah tebal muka, tetap aja punya utang tapi nggak mau dibayar, cuek aja. Ada juga yang seperti gitu. Udah nggak tahu malu saudaranya akhir zaman. Ya, kembali lagi ke firman tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, doa itu penting, saudara, karena doa itu relationship kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Itu nggak dibangun hanya sehari, 2 hari. Kita bangun berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kadang jatuh, kadang bangun, kadang malas, kadang marah, kadang ngambek, kadang udahlah capek, kayaknya jemu berdoa. Ya, ada firman mengatakan jangan jemu-jemu berdoa. Maka dikatakan firman, karena manusia sering jemu, males lah doa-doa, kayaknya Tuhan nggak denger nih, kayak Tuhan nggak jawab nih. Mana kok aku berdoa terus kok belum dijawab-jawab ya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Ayo terus berdoa. Ya, sampai Tuhan memberikan jawaban. Dikatakan ayat yang berikutnya di dalam ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi saudara, kita pada akhir zaman ini harus punya kasih yang lebih, punya hati yang luas seperti samudera. Seringkali kita melihat orang ini bermasalah, orang itu punya karakter temperamen yang masih buruk ya. Tapi kita jangan benci orangnya ya, kita benci perbuatannya. Kita doakan, kita nasihati, jangan jemu-jemu ya. Sampai mereka pulih, sampai mereka dewasa, kuat di dalam roh. Ya, di Pas Agape ini banyak sekali juga masalah-masalah dengan orang-orang ya. Berkumpullah orang-orang dengan berbeda latar belakang, beda suku, temperamen, karakter. Waduh, di sini lagi marahan, di sini lagi berantem, di sini lagi punya masalah satu dengan yang lain, ada yang keluar ya. Sama di Jakarta, pas Jakarta juga ada yang keluar, nanti masuk lagi saudara. Udah adem damai, masuk lagi saudara. Aduh Cimaria ada yang bilang Cimaria itu sabar banget ya. Ya, saya ada buah roh kesabaran. Tuhan aja sabar loh sama kita ya. Tuhan menanti kita untuk berubah, untuk bertobat ya. Tuhan menantikan hidup kita untuk berbuah-buah roh ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera,
Ada apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuh kan kembali ayatnya yang tadi ya. Pesan Tuhan, kuasailah dirimu. Makanya 9 buah roh itu ditutup dengan kuasailah dirimu, penguasaan diri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, seperti kota yang temboknya roboh, saudara. Ya, Anda dapat firman, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kuasailah dirimu. Hati-hati ya, karena iblis juga seringkali menipu. Iblis seringkali hendak mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis senang kalau kita jatuh, iblis senang kalau kita up and down rohani kita. Ya, oleh sebab itu kuasai dirimu, jadilah tenang. Bisa kita berdoa memuji Tuhan keadaan apapun. Sekarang saya kalau mengalami masalah ya apapun, hati yang dalam kita tengok hati kita, oh tenang. Ya udah kata Tuhan tenang, ya udah tenang. Ya, seringkalilah nengok hati kita karena Roh Kudus itu diam di dalam kita. Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa sadar dan berjaga-jaga, bagaimana kita bisa menguasai diri kita, ini ada solusinya saudara ya. Dimana kita juga bisa mempunyai kasih yang lebih kepada orang-orang sekitar kita. Kasih itu bukan berarti kita gampang lah Ci Maria mah memberi, mengampuni, enggak juga saudara. Ya. Jadi kita harus ada satu perubahan-perubahan. Kasih itu membawa perubahan, pertobatan. Bukan kasih itu, oh semua serba kasih lah. Oh nanti juga diampunilah sama Tuhan, kita berbuat dosa aja. Nah saudara, jangan mempermainkan Tuhan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Ya saudara, itu ada hukum tabur tuai. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ayat yang berikutnya, yaitu, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, seperti ayat yang tadi. Nah, ini ada satu lagi di dalam firman Tuhan. Ya, saya tadi dapat ya. Nah, ayat yang kelanjutan yang tadi ya, bagaimana kita bisa. Nah, yang di Galatia 5 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang kita garis bawahi penguasaan diri. Karena ayatnya Tuhan bicara hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Jadi saudara, bagaimana caranya kita bisa menguasai diri kita? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa? Ya, enggak pikiran ini udah stres, udah penuh, udah penat ya. Ayo, jangan di sini ya, jangan di jiwa. Ini kan jiwa, pikiran, hati, perasaan. Tapi ayo di dalam roh kita, di dalam hati kita. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji nama Tuhan. Jadi solusinya supaya kita hidup tenang, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nurut sama Tuhan. Ya, kita matikan kedagingan kita. Bisa, saudara? Bisa, karena sudah tertulis. Jika kita ini sudah milik Kristus, seluruh roh, jiwa, tubuh kita milik Tuhan. Dia yang menguasai kita. Jangan biarkan kita ambil alih kembali untuk ikutin keinginan daging. Tapi kita telah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, mari saudara, Roh Kudus, tolong Tuhan. Kalau mau marah, tolong Tuhan, beri kesabaran. Ya, kalau mau emosi,
Saya juga dulu sering kepancing emosi, tapi sekarang lebih sabar lagi, bisa menguasai diri. Bukan berarti sabar tidak boleh marah, boleh. Tapi marah jangan sampai mulutmu mengatakan kutuk, mengatakan hal yang negatif. Boleh marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah pun bisa, tapi dalam penguasaan diri. Ya, ada tongkat didikan Tuhan juga. Makanya Tuhan itu penuh kasih dan kuasa. Ada keadilan Tuhan. Jangan kita memandang Tuhan itu penuh kasih. Benar Tuhan penuh kasih. Tetapi Tuhan juga ada keadilan Tuhan. Apa yang ditabur orang yang jahat akan dituai. Ya, makanya Tuhan kenapa dia ciptakan neraka? Neraka itu sebetulnya bukan buat manusia. Neraka itu untuk iblis, ya. Penguasa di angkasa, untuk setan-setan, untuk roh-roh jahat. Tetapi saudara, kita yang ditipu oleh iblis nih, bisa untuk menghujat Tuhan, ya, mengata-ngatai Tuhan. Setan gak berani menghujat Tuhan. Manusia berani, saudara. Oleh sebab itu, seringkali manusia dipakai oleh iblis untuk menghujat Allah, untuk mengata-ngatai Allah, ujungnya murtad. Ya, itu yang maunya iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan mau memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Maka sebab itu sadar, ya, berjaga-jagalah, jangan kepancing emosi-emosi negatif. Jangan karakter-karaktermu yang buruk itu muncul, ya. Jangan kedaginganmu yang menguasai. Tetapi Tuhan bilang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Ya, kita mintakan hadirat Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus penuh-penuhnya. Tuhan, pimpin hidupku. Kuasai roh jiwa tubuhku Tuhan. Untuk berkenan kepada Tuhan. Untuk mempunyai reaksi yang benar. Reaksi yang baik. Sehingga tidak meruntuhkan, merobohkan, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi perselisihan. Semuanya kita ada kerukunan, ada kedamaian dalam keluarga juga. Ini ada juga yang lagi bertikai dalam keluarga suami istri, saudara, ya. Curhat ke sana sini. Ayo diam, tenang. Jangan pusing, jangan stres. Ya. Jangan cari manusia, udah fokus cari Tuhan. Tuhan, keadaanku begini. Ya. Jangan cari manusia, cari pembelaan, cari pembenaran diri. Aduh, gak bakal habis-habis, gak beres-beres, saudara. Tuhan sudah katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kuncinya dekat aja sama Tuhan. Gak bisa ngomong, gak bisa doa lagi. Udah, nangis aja di kaki Tuhan. Naikkan pujian penyembahan. Ya. Berlutut kita berdoa. Saya percaya kalau satu keluarga rukun, suami istri, anak-anak. Saya juga seringkali menciptakan kerukunan dalam keluarga. Dulu ada perselisihan suami dengan mama saya. Ya, anak-anak begini. Ribut apa? Tenang. Jangan sampai kita ini ada keributan. Mami, anak 3 di dulu kecil-kecil. Mami, Cece ngambil ayamnya. Ini aku yang mau. Ini cuma sedikit. Tenang, jangan ribut. Soal makanan jangan ribut. Nanti mami belikan lagi, ya. Padahal duit belum ada nih, sudah. Nanti mami belikan lagi. Ciptakan kedamaian. Suami istri juga jangan ngeyel-ngeyelan, ya. Ada orang nih ngeyel-ngeyelan terus di depan mata saya nih. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, ngeyel-ngeyelan terus, ya. Malah, udahlah, ngutuk-ngutukin anak. Lu nggak bisa apa-apa, lu percuma, lu usaha apapun gagal. Waduh, kutuk loh, saudara, keluar dari mulut orang tua kepada anak. Jangan, saudara, tutup mulut kita. Hendaklah kita perkatakan yang baik. Ya, iya nak, kamu bisa, ya, pasti kamu bisa. Ya, dikatakan yang baik, kamu pinter. Kayak cucu saya kemarin ke sekolahan. Waduh, dia aktif banget ke sana ke sini. Bahkan suster-suster yang di sana bilang, aduh ini kalau ada dia, waduh udah deh, rese katanya. Rese. Bisa mainan berantakin. Jangan bilang rese, saya bilang sama mbak saya, ini anak pinter, ini anak kreatif, gitu aja, saudara. Jangan bilang troublemaker lah, atau rese lah, kalau ada dia, udah deh, kacau lah gitu, si pengacau datang. Jangan, saudara, ya. Kita tolak perkataan yang negatif, ya, dalam nama Yesus. Saya bilang, cucu saya
aktif, dia kreatif, pinter gitu saudara ya. Saya bilang sama Mbak yang jaga, jangan ngomong yang negatif. Ya, jadi kita ciptakan, makanya kemarin hari keberapa tuh kita undang hadirat Tuhan, datang kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita. Minta Tuhan, datanglah kerajaanmu, seperti doa Bapa kami yang sering kita doakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayo kita tarik hadirat Tuhan datang dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam hubungan keluarga, harmonis, rukun, damai, ciptakan. Karena itu tergantung sama kita. Ketika itu segala sesuatu bergantung padamu, hendaklah engkau berdamai dengan setiap orang. Ya, hari ini mudah-mudahan juga saudara ada teman yang bertikai, ayo diperdamaikan. Saya udah bilang, ayo berdamai. Sehingga berkat Tuhan tidak tertutup. Sehingga kita tidak tidak ada celah iblis, ya, sehingga kita terus melekat sama Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah. Puji nama Tuhan ya. Jadi hari ini pesan Tuhan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Setiap kami yang mendengar YouTube ini mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan firman yang menjadi rema, dibukakan hikmat yang dari surga. Di dalam nama Yesus, segala hal yang membuat pikiran-pikiran kacau, pikiran-pikiran tidak tenang, ada banyak stres, ada banyak hal-hal yang membebani saat ini, di dalam nama Yesus, stop dalam nama Yesus. Semua pikiran-pikiran negatif stop dalam nama Yesus. Setiap ucapan-ucapan negatif kami cabut dalam nama Yesus. Semua kutuk, sumpah serapah, marah-marah, di dalam nama Yesus kami tutup semua ucapan itu. Kami tolak, kami cabut kembali semua perkataan-perkataan yang negatif ataupun yang orang-orang katakan, kami kebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh semakin hari dewasa, semakin hari semakin punya kekuatan roh, semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sikia di menyala-nyala